Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kembali kami hadir di sesi ngobrol dengan para bakal calon legislatif kita. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan tamu kita yang terhormat untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore menjelang maghrib. Terima kasih telah mengundang kami caleg Silungkang Dapil 3 Lembasegar. Dari partai saya. Lihat nampak gambar tuh. Iya. Izin saya memperkenalkan diri. Saya nama Yos Rizal. Biasa dipanggil sehari-hari dengan Yos. Kalau di Padang Yos Datua, tapi di Siko wak ketek bernama Gadang Bagala. Iya. Biasa dipanggil Yos seharian. Ibunda Sarinah suku Dalimo Singke dan Bapak Patopang. Saya anak keempat dari 9 saudara dan istri saya orang Auduri, suku Patopang. Anak yang besar sudah tamat kuliah, umur 21 tahun dan sudah bekerja. Yang kecil sekarang saat ini sedang magang di Cikarang, sekolah di SMK Padang, SMAPA. Saya alhamdulillah dipercaya oleh Partai Gerindra maju sebagai caleg dari Dapil 3 Lembasegar Silungkang. Mungkin demikian perkenalan diri saya. Oke, terima kasih. Langsung saja ke soalan. Kalau bahasa Malaysia soalan. Pertanyaan. Apa latar belakangnya? Kenapa sampai berkecimpung di dunia politik sampai hari ini? Mungkin bisa diceritakan sejarahnya gitu. Kita dulu tahun 2019 pernah maju di DPRD Provinsi dari Partai Bulan Bintang, Dapil 6 Sumbar. Tapi memang nasib belum menentukan kita Provinsi, untuk sampai duduk ya. Dan saat itu kita juga pernah menjadi ketua DPC dari Partai PBB untuk Kota Sawalunto. Karena memang kita tinggal di Padang, kita mengundurkan diri karena kita nggak terpilih di Partai Bulan Bintang. Kita mengundurkan diri dari ketua partai. Dan di Padang tahun 2020 kita dipercaya dan menjadi ketua LPM sampai periode 2023. Nah, alhamdulillah dari situ kita banyak LPM singkatan apa? LPM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Oke. Kalau dulu itu LKMD. Oh, LKMD. Oke. Nah, di situ kita banyak berkecimpung dengan masyarakat. Dan kita juga banyak berinteraksi dengan anggota dewan, dengan tokoh-tokoh masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan yang ada waktu itu di kelurahan. Sehingganya ya banyak hal-hal yang memang menjadi tugas bagi kita untuk bagaimana untuk memajukan. Waktu itu saya di LPM, tentu saya memajukan di kelurahan waktu itu. Dan alhamdulillah selama kita diamanahkan menjadi LPM, kita sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan. Salah satunya kita di sana ada Kampung KB namanya. Itu di program Padang. Dari pusat ya. Kampung KB ini ya itu untuk merealisasikan dari program-program dari pusat yang pembangunannya banyak yang belum dirasakan oleh masyarakat, utamanya pembangunan yang memang fisik dan non fisik. Dan alhamdulillah kita mendapat juara 1 untuk tingkat Kota Padang, Kampung KB terbaik. Dan belum lama ini juga mendapat predikat juara 1 untuk tingkat provinsi. Dan insya Allah untuk tingkat nasional mudah-mudahan kalau kita sedang dilombakan sekarang. Ya, juara 1 nanti kemungkinan bisa hadir juga Bapak Jokowi. Amin.
Dan juga saya terlibat aktif juga di BNN, bekerjasama dengan BNN, agen pemulihan namanya. Jadi kita di daerah tempat tinggal kita di kelurahan itu banyak remaja-remaja pemuda yang pemakai narkoba. Jadi kita mencoba untuk mendekatkan diri dengan para pemakai tersebut, dan kita coba gali informasi dari orang-orang di sekitar kenapa mereka terindikasi pemakai narkoba. Ternyata banyak hal yang kita cermati, dan ini butuh perhatian dari lintas tokoh masyarakat, utamanya juga intervensi dari pemerintah untuk menganggarkan anggaran untuk Rehabilitasi tadi. ya, merehabilitasi orang-orang pemakai narkoba. Nah, ini kita kerjasama juga dengan BLK, Balai Latihan Kerja. Nah, kita lihat latar belakang pendidikan mereka. Kalau mereka tidak tamat SMA, kita ambilkan paket C, dan setelah selesai itu nanti kita ini kan untuk apa yang menjadi minat mereka, untuk keterampilan. Dan alhamdulillah kita sudah ada beberapa orang yang sudah sukses dan berkeluarga, dan alhamdulillah sampai saat ini mereka sudah tidak memakai narkoba. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya yang memotivasi diri saya untuk maju sebagai anggota legislatif, calon anggota legislatif, saya ingin memberikan kontribusi lebih untuk masyarakat di Dapil 3 Lembah Segar, Di Kampuang. terkhusus untuk kampung, membangun kampung. Mudah-mudahan dengan pengalaman saya yang selama ini saya jalani, saya ingin kampung kita lebih baik ke depannya. Tentu jelas itu pembangunan yang bisa dirasakan dampaknya oleh warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Silungkang dan umumnya tentu Kota Sawalunto. Iya, itu Karena yang kita kita maju harapkan dan bersama. untuk di Dapil 3. Betul. Ya. Kemudian berarti lebih banyak di kegiatan sosial, terutama di Padang, dan Ya. sekarang ingin untuk membaktikan waktu dan tenaganya di kampung tibunya gitu. Iya, ya? siap. Oke. Tadi sudah disebutkan beberapa hal yang sudah dilakukan. Ada lagi mungkin yang sesuatu yang besar yang bisa disebutkan kepada pemirsa kita? Kalau untuk di Kota Padang, kita juga aktif di kecamatan, dan kita banyak melakukan aksi-aksi sosial juga. Tahun 2019 kita akan terkena dampak COVID-19. Nah, ini memang sungguh luar biasa dampaknya ekonomi bagi masyarakat. Nah, di sini kita menggalang aksi bantuan dana sosial untuk masyarakat, karena dari bantuan pemerintah memang tidak semua yang terkena yang bisa disalurkan dampak dari COVID ini tadi. Nah, kita mencoba mencari pihak swasta memberikan bantuan yang bagaimana kita sudah bentuk panitia untuk mengumpulkan bantuan-bantuan yang bisa diberikan ke masyarakat, utamanya tentu sembako, minyak goreng, karena perusahaan-perusahaan yang ada di sekeliling tempat di kelurahan kita banyak, dan alhamdulillah dari apa yang sudah kita kerjakan sungguh sangat dirasakan oleh masyarakat. Nah, harapan kita tentu juga saat ini kita bisa merasakan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Terutama masa lockdown waktu itu. Oh ya? iya, luar biasa. Luar Dan biasa. sekarang memang masih ini ekonomi sungguh ini sekarang Belum sepenuhnya belum pulih sepenuhnya. Dan catatan bagi kita semua, bahasanya Silungkang Tigo ini termasuk survive. ini iya. Iya, Nah, betul, ini betul, kita ini yang perlu Kita kita patut bersyukur. pemikiran bagi kita, bagaimana tentunya kita bisa, seandainya memang kita dipercaya dan dimanakan masyarakat, tentu kita harus berjuang keras dan sungguh-sungguh bagaimana kita memikirkan pemberdayaan ekonomi, mungkin dengan UMKM, dengan kita mengalokasikan anggaran pokir kita untuk ininya. Nah, ini kenapa saya memilih Partai Gerindra. Nah, ini menarik. Ini kenapa saya memilih Partai Gerindra. Karena memang di Partai Gerindra ini banyak
caleg-caleg dulu yang maju di partai PKPI. Dulu Pak PKPI. kebetulan ketua partai yang di Partai Gerindra saat ini adalah Pak Ismet, mantan wakil wali kota, mantan wakil wali kota. Dan beliau pernah juga maju di provinsi di Dapil 6, yang waktu itu saya juga maju di Dapil 6. Dan perolehan suara beliau sungguh luar biasa. Tapi karena persoalannya partainya yang tidak teman-temannya separtai dia tidak mendukung suara, sehingga capaian untuk satu kursi tidak tercapai. Padahal sungguh luar biasa. Perolehan suara beliau pribadi sungguh luar biasa, 18.000 lebih. Mungkin di dapil Sumbar 1 sampai Sumbar salah satu yang terbesar. Sumbar 6 yang terbesar. Beliau yang terbesar suaranya untuk pribadi. Tapi beliau kenapa tidak duduk? Itu tadi pengaruhnya partai. Nah, kita bergabung di Partai Gerindra, tentu harapan kita sungguh sangat besar. Harapan kita, saya menaruh harapan yang besar juga. Karena dengan kita maju di Partai Gerindra, kalau memang masyarakat mengamanahkan kita terpilih, tentu ini akan berdampak juga terhadap kita ini untuk menarik dana pokir dari provinsi, juga dari RI. Sekarang yang RI orang Semando kita yang duduk, Bapak Andre Rosiade. Betul. Kedekatan hubungan kita dengan pengurus-pengurus partai ini akan sangat berpengaruh juga terhadap bagaimana kita mengkomunikasikan tentang apa-apa yang perlu kita kerjakan terkait dengan pembangunan yang ada di Silungkang. Utamanya tentu mungkin juga masalah pendidikan, masalah kesehatan, angka stunting mungkin yang ada di ini. Bagaimana kita tentu mensejahterakan masyarakat yang ada khususnya di Silungkang dan umumnya untuk Kota Sawalunto. Dan itu sudah kita bahas dengan ketua partai, dan alhamdulillah tadi hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta, ponaannya Pak Prabowo, Pak Aryo Hadi Kusumo di Padang. Tidak, di Sawalunto. Beliau sempat makan kami bersama kami di kantor sekre. Dan pembicaraan kami begitu, pertemuannya sungguh luar biasa, pertemuannya sangat hangat sekali dan dengan suasana keakraban. Dan beliau berjanji nantinya akan mendatangkan Pak Prabowo, insya Allah di acara ada pacuan kuda di Sawalunto tanggal 3 Desember beliau nanti akan datang, insya Allah. Itu akan diinikan, itu janji beliau. Seru tuh. Nah, ini kan akan menjadi momen penting, bagian penting bagi kita Kota Sawalunto dikunjungi oleh calon presiden dari ini. Begitu besar perhatian beliau terhadap Sumbar. Dan ini beliau sampaikan juga di saat pertemuan tadi, yel-yelnya berubah sedikit. Prabowo menang, Prabowo presiden, Gerindra menang. Prabowo presiden, Gerindra menang. Dengan maju insya Allah kalau memang takdir Allah menghendaki Pak Prabowo jadi presiden, tentu kita di Partai Gerindra juga akan merasakan dampak yang sama. Tentu terkhusus untuk Silungkang juga menang. Betul. Nah, ini menjadi bagian kita bersama. Insya Allah mudah-mudahan ini perlu menjadi perhatian lintas tokoh masyarakat, utamanya kita yang jadi pemerhati. Kita juga sangat apresiasi dan berterima kasih sekali kepada tim Bayeyo dan tim PKS dari Jakarta, dari rantau, sungguh perhatiannya sungguh luar biasa. Nah, ini tentu kita juga yang di kampung, tinggal di kampung ini harus kita ini juga semangat kebersamaan yang ada. Betul. Ini selama ini mungkin kita lengah, sehingganya banyak terkadang hal-hal kecil yang luput dari perhatian kita. Nah, ini yang tidak kita yang tidak kita perhatikan, sehingganya masyarakat merasa terzolimi. Ketika kita sudah berada di titik puncak ini, kadang-kadang kita merasa lupa bahwa kita adalah milik masyarakat. Nah, ini suara datang dari masyarakat. Nah, insya Allah saya bersungguh-sungguh untuk itu, menyuarakan aspirasi masyarakat, terutama tentu kampung. Kita dalam membangun kampung, tentu apa-apa yang mungkin selama ini terindahkan bagi kita, sehingganya ini perlu menjadi perhatian. Selama ini saya lihat kita jarang yang berkumpul bersama-sama membahas bagaimana kampung. Kita sibuk dengan kesibukan kita masing-masing. Jarang kita yang membicarakan masalah hal-hal yang fokus untuk ini. Bagaimana ininya? Kita bantuan, tapi kita bagaimana tidak tepat sasaran. Bantuan ini tidak tepat sasaran. Dan apa yang diinginkan masyarakat? Ini menjadi bagian penting bagi kita. Nah, ini menjadi bagian dari visi saya, menjadi DPR yang merakyat.
Sehingganya ya apa yang menjadi keluhan dari masyarakat ini perlu kita ini kan kita bahas, dan ini perlu kebersamaan. Betul, betul. Karena tanpa kebersamaan kita tidak akan ada apa-apanya. Bersama maka menjadi. Betul, betul. Mantap. Tali tiga sapilin, Ah. tunggu tiga sajarangan. Nah, artinya tentu ini perlu kita bersama-sama dalam membangun kampung. Mungkin demikian. Ya. Budi. Sedikit gambaran, Ya. Pak Yos, saya panggil Pak Yos ya. Siap. Kita mengadakan Kobras ini dalam rangka menjadi salah satu pilar demokrasi Siap. sebagai penyambung penyambung informasi kepada masyarakat semuanya Iya. tanpa terkecuali Ya. dengan prinsip keterbukaan dan independensi. Siap. Betul. Jadi siapapun nanti yang ingin membahas sesuatu di sini kita terbuka. Ya. Kita terbuka. Ya. Nah, ini salah satu yang sekarang kita sedang buat ini adalah sesi untuk memperkenalkan. Iya. Mungkin ada di antara pemirsa yang belum kenal dengan para bakal calegnya. Siap. Sekarang kita kenalkan. Ya. Nah, berikutnya nanti kita akan buat lagi sesi-sesi berikutnya yang lebih dalam dan lebih tajam. Tajam. Insya Allah. Dan lebih mengena. Yes. Oke. Berikutnya tadi Pak Yos sudah mengatakan ingin berkarya di Kampuang. Ya. Apa nih yang terlihat selama ini kondisi kehidupan masyarakat kita di Silungkang nih? Kemana seharusnya kita bawa kemajuan warga kita ini untuk kedepannya? Apa saja langkahnya? Kalau kita lihat di Silungkang ini banyak warga masyarakat kita yang hidup perekonomiannya dari berdagang. Tidak seberapa mungkin yang ini yang fokus kepada pertanian. Mungkin kalau di Silungkang Oso mungkin ada karena memang ada lahan yang di ini kan. Nah, sementara Bertani, memang beternak, ya berdagang paling banyak. ya berdagang yang paling banyak. Nah, ini kita lihat saat ini memang situasi ekonomi, semua harga komoditi bahan apa jatuh semua, karet masuk karet, sawit, dan kemarin kehidupan masyarakat kita adalah dari mendulang emas. Nah, sekarang memang sudah ada aturan tidak boleh lagi mendulang emas, sehingganya perputaran roda ekonomi itu tidak ada, jual beli sedikit. Sehingganya memang kita melihat prihatin, sungguh prihatin. Ini karena memang tidak adanya inovasi dari mungkin dari pemerintah bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat. Kita lihat juga ada dari beberapa di rumah-rumah yang ada di masyarakat ada hidup tenun. Nah, ini pemasaran ini perlu menjadi bagian penting bagi kita. Bagaimana memasarkan produk mereka ke ini ya. Nah, ini perlu informasi-informasi penjualannya, mungkin bisa ke Batam kah dengan memakai dulu ada juga Untuk menyambungkan antara iya, supply dengan demand. Siap betul. Itu salah satunya. Yang kedua juga kita perlu berdayakan UMKM. Mungkin dari kelompok-kelompok usaha bersama, UB. Kembali ke tadi kita terputus di UB tadi. Iya. Jadi itu salah satu inovasi kita dalam mengintervensi anggaran-anggaran untuk kegiatan yang menjadi poin-poin yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya warga Silungkang. Kita melihat dari kenyataan yang ada, memang Silungkang Tigo ini termasuk ekonominya yang memang luar biasa, angka ekonomi yang merosot gitu, dan banyak angka pengangguran. Nah, ini tentu perlu menjadi bagian penting bagi kita. Walaupun survive tadi ya, tapi Iya. Nah, bagaimana kita menggeliatkan kehidupan ekonomi mereka, tentu dengan mencari solusi-solusi. Mungkin tadi salah satunya Kube tadi. Mana Kube tadi itu kita bisa membentuk kelompok usaha bersama, dan itu bisa kita anggarkan dana pokir kita ke sana. Mungkin dari nanti ternak lele, ternak ikan nila. Nah, ini nanti kita carikan juga pemasarannya. diversifikasi usaha. Iya, itu salah satu.
dampaknya juga. Nah, kita jangan selalu melihat dari pembangunan fisik, sementara pembangunan ekonomi yang sifatnya untuk kehidupan mereka sehari-hari ini tentu perlu menjadi perhatian dari kita. Nah, kita jangan memberikan ikan, tapi berikan kail untuk ini, sehingga mereka berkesinambungan. Nah, ini dari pemikiran kita juga usaha-usaha mungkin mulai dari bertenun songket. Nah, ini juga bagaimana kita memberdayakan tradisional. Ya, ini perlu kita kita perhatikan, dan bagaimana kita dengan regulasi yang ada untuk bisa memberikan bantuan. Nah, ini kan perlu kita ini. Jadi Dewan jangan hanya di ini aja, tapi kita harus turun ke lapangan. Nah, ini perlu menjadi bagian penting bagi kita. Mungkin dengan kita harus dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ini perlu kita komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada, manggil pemuda, mereka. Iya. Selama ini kita tidak ada komunitas yang ini, tapi kita kemas acara kita mungkin dengan bagamat, sambil goyang, tapi kita enjoy, tapi kita bahas poin-poin penting. Apa yang jadi bagian poin-poin penting? Selama ini kita selalu sibuk dengan kita, sehingga kita lengah bagaimana kita saling tidak sapa. Kita kalau sholat di ini oke, tapi kita di tengah masyarakat kita tidak peduli bagaimana ininya. Kepedulian kita membangun kampung. Nah, mungkin dengan menghidupkan kembali juga rumah gadang suku Dalimo itu sanak kalian, itu nggak boleh kalian sanak, jangan ini. Nah, ini kita tahu sekarang, kita nggak ini, sehingga orang asing masuk kita nggak tahu. Kita saling nggak ini, jadi saya nggak senyum, smile. Yang sudah kalau keluar kita sibuk dengan ini, kita keluar dari masjid kita udah sibuk dengan urusan kita. Harusnya kita kan memang ada komunikasi dengan kita bertemu mungkin 3 bulan sekali, kita tahu bagaimana kondisi saudara-saudara kita, apa yang mereka ini. Mungkin banyak hal-hal yang perlu kita gali, banyak potensi-potensi yang mungkin selama ini kita lupakan dari tokoh masyarakat. Padahal beliau mungkin banyak, tapi karena tidak diajak, kita tidak mengajak mereka, sehingga ide-ide cemerlang dari mereka terlewatkan. Nah, ini perlu kebersamaan dari kita. Kalau kita betul-betul semangat membangun nagori. Nah, semangat membangun nagori ini bukan pekerjaan mudah. Ini perlu kebersamaan. Betul. Bersama. Kebersamaan, tidak ada orang yang pintar, tidak ada orang yang sempurna. Tapi dengan kita bersama-sama, ayo kita gali. Tapi dengan duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Artinya kita duduk bersama, balapang-lapang, duduk surang bersampi-sampi. Artinya dengan nilai kebersamaan ini nanti ada rasa persaudaraan, ada rasa kepedulian. Kalau bahasa masjidnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang mendatangkan manfaat bagi manusia lainnya. Ini betul. Penting kalau kita betul-betul menjadi pelayan masyarakat. Karena sebagai anggota dewan ini kita terwakilan dan mewakili aspirasi dari masyarakat di dapil kita. Nah, ini tentu kita harus tahu apa persoalan di lapangan yang perlu kita carikan solusi dari ini. Jangan kita dengan dana pokir kita ini memang berbuat, tapi belum ini efisiensi anggaran ini tidak tepat sasaran. Nah, kita perlu memikirkan bagaimana anggaran ini efisiensi, menggunakan anggaran ini memang betul-betul tepat sasaran dan memberdayakan pemuda-pemuda saudara-saudara kita yang mungkin bisa kita bekerjakan. Dengan itu mendatangkan ini. Nah, selama ini ada anggaran-anggaran pokir, tapi yang mengerjakan orang dari luar. Padahal kita bisa berdayakan, mungkin dengan kita berikan kita carikan solusi, mereka bisa mendirikan CV misalnya ininya. Tapi harus bertanggung jawab, kita awasi. Nah, ini menjadi bagian penting bagi kita. Jadi kalau dilihat dari tadi sudah dibahas, terutama Fokir seandainya terpilih. Iya. Prioritas apa yang perlu kita dahulukan nantinya? Ya, ini kan kita sebagai penyambung lidah dari masyarakat, tentu inilah pentingnya kita duduk bersama-sama apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang perlu kita ini kan. Karena kita kan menyuarakan aspirasi dari bawah, dari masyarakat. Nah, kalau kita melihat dari kunjungan dari rumah ke rumah warga yang kita lihat, permasalahannya ekonomi. Ekonomi yang menjadi dasar ininya, sehingga mereka akan mudah dirasuki dengan ini, dengan dipancing dengan uang, nilai uang. Bukan mereka ini karena kebutuhan, desakan kebutuhan. Makan.
Iya, berdasarkan kebutuhan sehingganya dengan nilai uang tadi bisa digunakan saat itu. Ada juga pikiran tadi itu, kalau nanti dia duduk mungkin juga bisa lupa. Dia nak akan ini ya itu. Itu selalu jadi ini karena kita memang jarang figur yang memberikan contoh kata dengan perbuatan. Iya, integritas. Mereka bahkan banyak berbuat pakai kata-kata, tapi kata adalah cenderung dari perbuatan. Nah, ini yang perlu mungkin dari ini juga saya muhasabah bagi diri saya pribadi. Mudah-mudahan Allah selalu mengistiqomahkan dalam sikap dan perilaku saya. Saya mencoba untuk bersikap berbuat baik terhadap diri saya dengan Tuhan saya. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing di jalan yang benar. Nah, ini. Oke. Terakhir, kita nggak berpanjang-panjang Pak Yos. Sekarang ini masih perkenalan. Iya. Nanti seperti tadi saya sebutkan tadi, nanti akan ada lagi sesi-sesi berikutnya. Mantap. Yang lebih menarik. Iya. Insya Allah. Sebelum kita tutup, satu pertanyaan terakhir. Kita lihat sekarang manusia kita, orang Silungkang ini jauh lebih banyak di rantau dibanding yang di sini. Iya. Banyak sekali. Cuma potensi yang ada di rantau dengan potensi yang ada di kampung, linknya belum terlihat ada sinergi ya, atau benar, kolaborasi. Ya, kolaborasi benar ya. Apa menurut Pak Yos supaya kita bisa dapatkan itu? Ya, sebenarnya transparansi dan keterbukaan kita dalam mengelola apa-apa yang selama ini mendapat bantuan dari rantau. Nah, ini kita tentu harus itulah pentingnya kita keterbukaan informasi dan memberikan data-data yang ada sehingganya orang rantau merasa dihargai apa pemberian-pemberian dari mereka. Bukan tidak banyak bantuan-bantuan dari rantau, banyak, tapi sebenarnya tidak terekspos secara real dan ini. Dan kita melihat pembangunan-pembangunan yang ada, kita jarang berkomunikasi dulu, bersilaturahmi dulu, bermufakat dulu. Sehingga pembangunan sudah dapat anggaran. Tapi kalau kita lihat masih banyak mungkin kekurangan-kekurangan yang penting kita perbaiki. Apakah betul-betul bermanfaat atau tidak? Betul, tidak dievaluasi. Betul ya. Nah, ini tentu kalau kita betul-betul betul-betul untuk memperbaiki utama diri kita pribadi dan memperbaiki lingkungan kita, tentu ini menjadi tugas dan tanggung jawab moral kita bersama, tidak cukup sendiri. Betul. Nah, Bersama. bersama maka menjadi. Betul Pak Budi ya. Betul. Baik Pak Yos, sebelum kita mengakhiri sesi kita, mungkin ada closing statement. Ya, saudaraku, utama mama-mama, datuk-datuk, warga Silungkang khususnya, izin mohon doa restu dari dusana-dusana yang ada, karena saya mencalonkan diri dari Partai Gerindra, insya Allah nomor urut 8, dan saya sungguh-sungguh berjuang dan memperjuangkan aspirasi untuk masyarakat Silungkang. Insya Allah dengan dukungan dan doa dari saudara-saudara dusana Ambo yang ada di Silungkang, mudah-mudahan Allah takdirkan saya duduk. Mudah-mudahan dengan kebersamaan yang ada, mari kita saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan Allah selalu iringi langkah kita dengan kebaikan, dan mudah-mudahan Silungkang membawa berkah Gerindra kalau saat Prabowo Presiden Gerindra menang, dan ini menjadi pembicaraan hangat kita di Partai Gerindra, utamanya Ketua DPC kita. Dan alhamdulillah kita hari ini tadi dikunjungi oleh tamu hormat kita dari pusat, Bapak Aryo Harji Kusumo. Beliau penakaan Prabowo, dan insya Allah tanggal 3 Desember beliau berjanji akan membawa Prabowo ke Sawalunto. Nah, ini menjadi momen bagian penting bagi kita. Sungguh luar biasa kalau seandainya Gerindra menang. Saya juga berjuang sungguh-sungguh untuk Silungkang. Insya Allah mohon doa dan dukungannya. Mungkin beginian. Baik. Terima kasih Pak Yos atas kehadirannya. Demikianlah pemirsa Ngobrol Cerdas sesi kita hari ini. Tentunya dengan harapan selanjutnya kita akan adakan lagi sesi yang lebih tajam dan lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.